Halo semua, pada video ini kita akan membahas ilmu cocokologi, eksegesis, dan eisegesis. Oke, kita mulai aja ya. Nah, apakah kamu pernah melihat awan terlihat seperti sesuatu? Kalau kamu pernah, itu kamu sedang melakukan cocokologi. Kamu melihat sebuah informasi acak, lalu otak kamu mengelola informasi itu sehingga cocok menjadi sebuah pola, kesimpulan, formula, atau rumus. Hal ini sudah dilakukan oleh manusia sejak zaman dahulu. Kita bisa melihat contohnya pada rasi bintang. Bahkan, hampir semua ilmu pengetahuan kita kembangkan dengan cara cocokologi, mulai dari tahayul, agama, sains, bisnis, dan lain sebagainya. Kita melihat sebuah fenomena, lalu kita coba mencocokkannya dengan berbagai hal, sehingga menjadi kesimpulan, pola, formula, atau rumus untuk mempermudahkan kita dalam hal memahami. Setelah itu, kita gunakan kesimpulan, pola, formula, atau rumus tersebut untuk membuat sesuatu atau memprediksi masa depan. Di dalam dunia agama, hal ini bisa dikatakan tafsir. Teman-teman yang belajar teologi mengenal eksegesis dan eisegesis. Eksegesis adalah ketika kita melihat sebuah data dan kita coba mengambil kesimpulan yang keluar dari data tersebut. Sedangkan eisegesis adalah ketika kita mempunyai kesimpulan, kemudian kita menerapkan kesimpulan kita pada data yang ada. Nah, ada yang berkata bahwa ketika kita menafsirkan kitab suci, yang seharusnya kita lakukan adalah eksegesis, bukan eisegesis. Tetapi, kenyataannya, kita tidak mungkin melakukan eksegesis tanpa eisegesis. Karena kita tumbuh dengan diajarkan berbagai hal oleh orang tua, guru, dan lingkungan kita. Kita sudah punya sudut pandang atau nilai yang tertanam pada kita ketika kita mulai membaca sebuah data atau membaca kitab suci. Jadi, yang benar adalah eksegesis dan eisegesis adalah proses simultan dalam upaya kita untuk memahami sesuatu, atau yang biasa kita sebut dengan proses belajar. Bahkan, hal inilah yang diterapkan dalam teknologi modern yang disebut AI, Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. AI menggunakan proses yang disebut machine learning, di mana sebuah software didesain untuk belajar dari data yang diberikan, lalu mengambil kesimpulan dan membuat prediksi. Jadi, salah satu teknologi tercanggih saat ini adalah kita membuat mesin yang melakukan cocokologi. Saat ini, mesin cocokologi sudah diterapkan untuk banyak hal, seperti face recognition atau mengenali wajah, catur, dan lain sebagainya. Jadi, cocokologi bukanlah sesuatu yang harus ditinggalkan atau tidak digunakan, karena cocokologi adalah bagian dari proses belajar. Bahkan, jika kita tidak mampu melakukan cocokologi, berarti ada sesuatu yang salah di dalam diri kita. Jika kita tidak mampu melakukan cocokologi, berarti kita tidak mampu belajar, dalam kurung bodoh. Oleh sebab itu, yang seharusnya kita lakukan adalah menguasai ilmu cocokologi, supaya kesimpulan kita beneran cocok dengan realita, bukan memaksakan kesimpulan kita supaya kelihatannya benar, atau yang disebut juga dengan bias. Nah, bias ini ada banyak macam dan disebabkan karena banyak hal. Yang paling jelas adalah karena kita berhenti proses cocokologi, atau bisa dikatakan karena kita berhenti belajar. Kita mengambil kesimpulan terlalu cepat dan menjadikan kesimpulan itu permanen. Sebagai contoh, ada seorang lelaki bernama A yang berkenalan dengan seorang perempuan. Setelah beberapa lama dia berkenalan dengan perempuan itu, dia mendapati bahwa perempuan itu mata duitan. Kemudian, dia berkenalan lagi dengan perempuan lain, dan dia mendapati bahwa perempuan itu juga mata duitan. Hanya dari data dua perempuan yang dia temui, dia langsung mengambil kesimpulan bahwa semua perempuan mata duitan. Tetapi, hal ini masih wajar. Yang tidak wajar adalah jika dia menjadikan kesimpulan itu permanen, dan dia menutup diri pada data baru.
Di dalam bahasa Arab, sebenarnya menutup diri seperti inilah yang disebut kafir. Jadi, yang tidak wajar adalah jika si A mengira bahwa kesimpulannya itu adalah kebenaran yang tidak mungkin salah dan dia kafir terhadap data baru. Apa yang terjadi ketika si A bertemu dengan perempuan ketiga? Dia mempunyai praduga atau melakukan eisegesis bahwa perempuan ketiga ini pasti mata duitan juga. Hal ini masih wajar karena si A belajar dari pengalaman. Yang tidak wajar adalah apabila ternyata perempuan ketiga ini tidak mata duitan, si A menolak informasi atau data baru ini. Dia tidak berpikir bahwa mungkin tidak semua perempuan mata duitan. Dia tetap kekeh pada kesimpulannya bahwa perempuan pasti mata duitan. Hal ini adalah bias yang kita sebut generalisasi. Nah, yang lebih parah adalah orang lain yang kita sebut si B. Si B ini tidak pernah bertemu dengan perempuan. Dia mendengar rumus ngawur yang dibuat si A, yaitu semua perempuan pasti mata duitan. Lalu, si B ini percaya buta kepada si A dan dia menganggap perkataan si A adalah kebenaran mutlak. Si B adalah korban dari kebodohan si A dan kebodohannya sendiri. Berapa banyak orang yang membenci orang Yahudi, orang Barat, orang China, orang kafir, dan lain sebagainya hanya karena ada bisikan yang berkata bahwa mereka adalah orang jahat? Benarkah mereka adalah orang jahat? Jadi, proses kita belajar adalah seperti ini. Yang pertama, kita mendapatkan sebuah data awal, kemudian kita membuat kesimpulan, formula, atau rumus dari data awal itu. Hal ini disebut eksegesis. Setelah itu, kita melakukan eisegesis. Kita mendapatkan data baru, dan kita mencoba menerapkan rumus yang sudah kita buat. Ketika kita menerapkan rumus yang sudah kita buat, kita memeriksa apakah rumus kita cocok dengan data baru. Jika ternyata rumus itu tidak cocok dengan data baru, seharusnya kita mengkoreksi rumus kita. Kita melakukan eksegesis lagi, supaya rumus kita cocok dengan data baru dan data lama. Sampai kapan seharusnya kita melakukan eksegesis dan eisegesis secara simultan? Seharusnya selama kita hidup, supaya semakin lama rumus yang kita buat semakin mendekati realita. Nah, yang menjadi masalah adalah orang-orang yang tidak mau mengkoreksi rumusnya. Dia menganggap bahwa dirinya tidak mungkin salah, atau dia terlalu gengsi untuk mengakui bahwa dirinya salah. Sehingga dia memperlakukan rumus yang dibuatnya itu sebagai kebenaran mutlak. Dia menolak data baru yang bertentangan dengan rumus yang dia buat itu. Apa dampaknya di dalam kehidupan kita? Dampaknya adalah kita membuat keputusan yang keliru atau bisa dikatakan membuat kita berjalan di dalam kesesatan. Contohnya jika kita mau membuat sebuah produk. Kita bertanya kepada calon pelanggan, suka warna apa? Kebetulan, kita bertanya kepada dua calon pelanggan yang berkata suka warna kuning. Setelah itu, kita langsung mengambil kesimpulan bahwa semua orang suka warna kuning. Kita produksi massal sebuah produk yang berwarna kuning semua. Dan ternyata, produk itu tidak dibeli oleh semua orang seperti yang diharapkan. Setelah produk itu tidak laku, baru kita cari tahu penyebabnya. Kita survei ulang, bertanya kepada 100 calon pelanggan. Ternyata dari 100 orang, cuma 10 yang suka kuning. Ternyata 2 orang pertama yang ditanya suka kuning itu hanya kebetulan. Jadi, karena kita terlalu cepat mengambil kesimpulan, dan kita menganggap kesimpulan kita itu pasti benar, tidak mungkin salah, kita bisa mengalami kerugian yang fatal. Ini yang menjadi masalah di dalam agama, di mana orang diajarkan untuk percaya buta, pasti benar, tidak boleh dipertanyakan. Misalnya ada si C yang beragama X. Dia diberitahukan dari kecil
bahwa nabinya adalah orang yang paling baik di seluruh dunia. Pada suatu saat, si C mendapatkan informasi bahwa nabinya itu adalah nabi palsu. Dia merampok, membunuh, dan memperkosa. Mendengar hal ini, si C pasti akan berusaha membantah informasi yang dia dapatkan. Dan hal ini adalah hal yang wajar. Tetapi mungkin juga si C mengabaikan informasi yang dia dapatkan itu. Dia tidak mau tahu apakah informasi itu benar atau salah. Jika informasi itu memang adalah informasi yang keliru, maka tidak ada masalah. Tetapi bagaimana jika informasi tersebut ternyata benar? Ternyata nabinya si C memang adalah perampok, pembunuh, dan pemerkosa. Jika informasi itu benar, maka si C akan menjadi agen penipu. Dia berkata bahwa nabinya adalah orang yang paling baik di seluruh dunia, padahal nabinya itu merampok, membunuh, dan memperkosa. Dia telah menolong dan mendukung perampok, pembunuh, dan pemerkosa tanpa dia sadari. Bagaimana jika si C tidak mengabaikan informasi yang dia dapatkan? Dia mencari tahu dan dia mendapatkan bahwa nabinya itu memang merampok, membunuh, dan memperkosa, tetapi si C tidak mau mengkoreksi apa yang diberitahukan kepadanya. Dia tidak mau mengkoreksi bahwa nabinya ternyata bukan orang yang paling baik di seluruh dunia. Jika demikian, maka dia akan memaksakan keyakinan dia melawan kenyataan. Kemungkinan dia akan menganggap merampok, membunuh, dan memperkosa adalah hal yang baik. Karena nabinya melakukan hal-hal itu. Dan hasilnya, dia akan merampok, membunuh, dan memperkosa juga sambil mengira bahwa apa yang dia lakukan adalah perbuatan yang baik. Ini yang menjadi masalah. Dan kita bisa lihat realitanya, ada orang yang membunuh orang lain untuk menjalankan agamanya. Banyak orang yang dijajah dengan menggunakan agama. Nah, jadi apa yang seharusnya kita lakukan ketika keyakinan kita tidak cocok dengan kenyataan? Kita harus mengakui bahwa keyakinan kita itu salah. Memang tidak enak untuk mengakui bahwa kita itu salah. Tetapi, jika kita tidak mau mengakui bahwa kita salah, kita tidak akan dapat melihat apa itu kebenaran yang benar-benar benar. Kita terjebak pada kebenaran palsu yang kita sebut keyakinan atau kepercayaan buta. Nah, setelah kita mengakui kesalahan kita bisa mengubah rumus lama dengan rumus baru yang lebih tepat dengan kenyataan. Dalam hal agama, jika kita mau mengetahui kebenaran, maka kita harus siap untuk menerima kenyataan bahwa ternyata agama yang kita yakini itu salah. Artinya, kalau kita mau mengetahui kebenaran, kita harus siap murtad. Kalau kita tidak siap murtad, kita tidak siap menerima kenyataan bahwa apa yang kita yakini itu salah, maka apa yang akan kita lakukan adalah pembenaran. Kita akan membuat apa yang salah itu seakan-akan benar. Kita hanya menyenangkan ego kita sehingga seolah-olah kita benar, padahal kita salah. Dalam kurung, menipu diri sendiri. Jadi pada video ini, saya mendorong teman-teman untuk melakukan cocokologi dengan benar. Jangan telan mentah-mentah apa kata orang lain. Jangan telan mentah-mentah hasil cocokologi orang lain. Lakukan eisegesis. Periksa apakah cocokologi orang lain itu memang cocok dengan fakta atau tidak. Entah kamu dapati hasilnya cocok atau tidak, jangan anggap itu adalah kebenaran absolut. Beri ruang bahwa itu ada kemungkinan salah. Jika salah, jika kamu mendapatkan bahwa hasil cocokologi tidak sesuai dengan data, fakta, dan informasi yang ada, periksa apakah data tersebut adalah data yang valid. Tetapi,
Jangan buang data hanya karena data tersebut tidak cocok dengan keinginan kamu. Setelah itu, lakukan eksegesis. Buat kesimpulan cocokologi yang baru. Setelah itu, lakukan eisegesis lagi. Periksa lagi apakah kesimpulan yang baru itu cocok dengan data yang ada. Jika tidak, lakukan eksegesis lagi. Lakukan eisegesis dan eksegesis berulang kali. Semakin kamu lakukan eisegesis dan eksegesis berulang, hasil cocokologi kamu akan semakin mendekati kebenaran. Gak perlu takut malu atau diomongin orang. Gak perlu takut nanti kamu menjadi kafir, ateis, atau apapun. Karena semua itu bagian dari proses belajar. Thomas Alva Edison melakukan 9.955 kali cocokologi. 9.955 kali proses eksegesis dan eisegesis. 9.955 kali mengakui bahwa apa yang dia lakukan adalah salah. Baru akhirnya hasil cocokologinya benar-benar cocok. Benar-benar bisa bercahaya menerangi kegelapan yang kita sebut dengan lampu. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus penguasa saya mengasihi kamu. Fajar mereka, burung pun bernyanyi, bunga merebah, pohon pun menari. Alangkah indahnya hidup bersamamu, tangan lembutmu menuntun langkah hidupku. Tak dapat ku hidup tanpamu, biarkan ku dekat denganmu Tuhan, bertemu muka dengan muka, menikmatimu Tuhan, menikmatimu Tuhan. Di manakah ku bila kau tak di sisiku? Bagaimana ku dapat bertemu mentari kasih setiamu?